Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reta Miliani dengan NVM A1J022027, kelas 2A Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya. Mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Bab yang selanjutnya yaitu bab 10 tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Baiklah, langsung saja. Teori pembahasan dalam presentasi saya kali ini, yang pertama itu ada pembiayaan, yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang teori ini, simak video saya berikut ini. Baiklah, pembahasannya itu adalah pembiayaan. Yang pertama ada konsep pendidikan pembiayaan sekolah. Menurut Tamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas. Nah, yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengelolaannya. Nah, jadi efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan data, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan instansi. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut dasar yuridis Pancasila, sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan setiap bentuk kegiatan. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulat Republik Indonesia. Selanjutnya, peraturan perundang-undang. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan. Yang kedua itu ada dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya biaya yang memadai. Pembahasan ketiga, sumber keuangan sekolah. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa di atas ini ada sumber keuangan sekolah. Itu banyak sumbernya. Yang pertama mungkin dan utama itu dari pemerintah pusat, ada juga dari Pemda, siswa, yayasan, kelompok masyarakat, pengusaha, orang tua, dan lain-lainnya. Jadi sumber keuangan sekolah itu bukan hanya dari pemerintah atau dari satu pusat saja. Untuk kategori pembiayaan pendidikan, di sini ada biaya langsung dan tidak langsung. Jadi biaya itu bisa langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Jadi sumber dari biaya itu bukan hanya dari satu tokoh saja, melainkan banyak sumber-sumber biaya lainnya. Baiklah, yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan makro. Nah, yang disebut dengan pendekatan makro yaitu yang mendasar perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana. Kemudian dibagi jumlah peserta didik. Dan terus faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Sedangkan pendekatan mikro itu mendasar perhitungan biaya yang mendasar alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, madrasah, per murid per tahun anggaran. Baiklah, selanjutnya manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana itu sebuah fasilitas, mungkin bisa dikatakan sebagai berikut. Selanjutnya ada perencanaan sarana dan prasarana. Di sini ada menurut Terry dan Roux, perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Nah, jadi perencanaan itu merupakan kegiatan atau pikiran penelitian, penghitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Jadi, pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, satu, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidik persekolah harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Selanjutnya, mengikuti pedoman atau standar jenis kualitas dan kualitas sesuai dengan skala priorite. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya ada dapat didasarkan pada jangkau pendek 1 tahun, jangkau menengah 4-5 tahun, dan jangkau panjang itu sekitar 10-15 tahun. Nah, jadi itulah yang syarat-syarat yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan sarana dan prasarana. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas pengucapan maupun kata-kata ataupun pembahasan yang salah. Saya mohon maaf dan mohon dikritik dan saran. Sebelumnya saya akhiri, jangan lupa klik link di bawah ini sebagai evaluasi video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.